Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Jangan naik haji demi gengsi. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Kenapa? Karena sering sekali mungkin ini menjadi pengingat buat diri kita ketika kita pulang haji, justru yang besar atau yang tinggi adalah gengsi, bukan ketaatan kepada Allah atau berubahnya perilaku untuk lebih taat dan juga mungkin lebih alim begitu ya. Nah, seperti apakah tausiah dari guru kita Ustadz Abi Pantun akan disampaikan sesaat lagi. Silakan Abi Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik mobil mewah ngajak anak, saya turun ke bawah kayaknya lebih enak. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Guru kita tercinta Ustadz Riza Muhammad yang tadi telah menyampaikan mauidul hasanahnya juga kepada para keluarga besar Masjid Raya Telaga Kahuripan yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah. Pemirsa Damai Indonesiaku, ya Allah, orang Keranji berangkat ke Cipaku, bawanya asinan dan mainan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku, insya Allah selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Nah, karena kelihatan tuh yang di belakang saya lihat udah pada berapa kali ganti kaki. Iya, dari mulai duduk sila sampai mulai belonjor tuh yang ngipas-ngipas gamis hitam di hati udah mulai ngucap lagi megang dengkul baik. Di hati udah ngucap kayaknya apa namanya obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel. Ya Allah, kita ngaji ya, jangan haji demi gengsi. Kenapa? Pertama, surat kedua, juz kedua ayat 196. Tuh alasan pertama, jangan kita haji demi gengsi. Apa sih bunyinya? Allah memerintahkan haji dan umroh, dan di ujungnya ada penegasan di sini. Atimul hajja wal umrota lillah. Tuh, Bu, Pak, surat Al-Baqarah ayat 196. Ketulis nggak tuh? Halo, kerekam nggak? Oke, surat apa? Ayat berapa? Sempurnakan oleh kamu wahai calon-calon duyufur rahmannya Allah akan ibadah haji dan umroh. Penekanannya lihat, lillah, karena Allah. Yang kedua bukan kata saya, di surat ketiga juz keempat ayat 97, kalau barusan di akhir, nih di depan sekarang. Apa sih bunyinya? Walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Luruskan ya Bu, lillah, karena Allah. Tuh, udah dua. Jelas kan tuh Bapak Ibu? Jelas apa enggak? Yang ketiga, bukan kata saya. Apa kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladatu ummu, rawahul Bukhari. Tuh artinya, bahasa hadisnya. Terjemahin jangan. Terjemahin jangan. Soalnya Pak kalau lagi di Madinah tuh langsung mendadak pintar ngomong Arab. Beneran. Begitu kedengeran ada orang jualan jilbab khamsarial, orang Telaga Kahuripan pede nawarnya, tuan lah khamsarial kam arba'a rakaat. Yang jualan bingung, kok jadi bawa-bawa sholat zuhur. Oh maksudnya minta 4 real, nggak bisa ngomong Arab, ingin sholat zuhur. Dikasih 4 real makin pede, maghrib keluar salah rakaat. Dikasih 3 real, subuh keluar rakaat ini tuh. Ya Allah,
Bahasa penting. Kenapa bahasa penting? Man fahima lugota qaumin faqad amina min fitnatihim. Siapa orang yang paham bahasa satu kampung, satu negeri, aman dia. Orang Betawi jadi driver di Saudi, enggak pakai belajar bahasa Arab lagi, langsung nyetir. Diajak besok sama tuannya ke padang pasir, ketemu batu, kata tuannya, hajar, hajar. Sopirnya orang Betawi. Selingan ya, selingan biar nggak ngantuk. Tuh. Apa kata hadisnya? Saya terjemahkan. Siapa orang yang hajinya bukan karena gengsi, tapi semata-mata lillah karena Allah, maka fadilah yang dia dapatkan, kata Nabi, rojaah. Begitu dia selesai haji, dia kembali. Kondisi orang tersebut kayaumin waladathu ummu, seperti hari baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Allahu Akbar. Hebat apa enggak? Udah 3. Yang keempat, kenapa Ustaz harus lillah? Nah nih, yang kalau bahasanya nih haji itu, kalau tadi guru kita menyampaikan rumah tangga makin sakinah, yang rumah tangga bukan hanya sakinah, hidup makin berkah. Kenapa? Karena orang yang haji karena Allah, bukan karena gengsi. Nih, bukan makin susah. Saya bacain hadisnya. Apa kata Rasulullah? Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Adapun para jamaah haji, adapun para jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Maka buat mereka Nabi menjamin 3 hal. Oh, banyak nih Bapak Ibu. Yang ngasih jaminan Nabi, bukan Ustadz Pantun. Yang janji Nabi, bukan janji pilkada. Kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Beneran? Apa bedanya Ustaz? Pilkabe ibu lupa jadi. Pilkada banyak kan begitu jadi. Nah, tapi kalau janji Nabi, janji Quran, insya Allah ada suling, ada peniti. Aku nggak akan berpaling ke lain hati. Nabi yang janji. Iya. Apa 3 hal buat yang hajinya bukan karena gengsi, tapi karena Allah? Yang pertama kata Nabi, ya'tihim ma sa'alu. Allah pasti memberi apa-apa yang dia minta. Satu tuh. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, orang yang hajinya karena Allah, bukan semata-mata karena gengsi. Wa yastajibu lahum mad'au. Allah pasti mengijabah akan doa-doa yang dia munajatkan kepada Gusti Allah. Dan yang ketiga, wa yukhlifu alaihi ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Rupiah, dolar, real yang dia keluarkan semua, baik untuk acara ONH-nya, untuk acara walimatus safarnya, untuk acara yang sifatnya di sana, semua kepake. Pulang ke tanah air, Nabi berjanji 1 rupiah diganti beribu-ribu rupiah. Tuh, yang hajinya karena Allah, kebanyakan bukan karena Allah. Gengsi. Intinya apa haji? Kan bulan depan, tahun depan aneh mau ikut pilkada. Ya. Lah, apa hubungannya haji sama pilkada? Lah kalau aneh udah pulang haji, kan ntar di spanduk ada gelarnya haji. Begitu acara, MC nggak ngucap gelar haji, 2 bulan diambekin tuh MC. Iya. Nah, ayah bunda rahimakumullah, itu perlunya niat yang ikhlas. Boleh saya mantun dulu, boleh? Karena kalau Ustaz Sofyan udah bangun, durasi udah tipis itu. Lah iya, saya harus sadar diri. Habis ini kan saya mau jualan luwak white kopi. Ya. Lah, iya, pokoknya ke Pondok Kopi naik mobil jeep, luwak white kopi paling ajib. Nah, saya mau pantun masalah yang gengsi deh, boleh kan? Saat di Samarinda naik taksi, ngajak bunda sambil ngemil roti. Ibadah yang karena gengsi, yang ada ujung-ujungnya makan hati. Tuh, kalau lillah indah, kalau nggak lillah lelah. Makan tape bareng Bu Ade capek deh. Ya, silakan Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun. Kalau Ustadz Pantun tadi mengakhiri dengan pantun, nah saya juga boleh nih, kita juga mikir juga nih Abi. Nah, pergi ke masjid bareng Bang Haji, cakepnya mana nih?
Masya Allah. Jangan lupa pulangnya mampir ke warung nasi. Jangan naik haji kalau hanya demi gengsi. Masya Allah. Nah, ini Abi Wanto sudah bersiap-siap di venue yang lainnya. Nanti kita akan perdalam tema yang menarik ini di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen, 3, 4, dan 5. Kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun pemirsa, Ustadz Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Ke Pondok Kopi bawa tasbih koka. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi berkah. Mau duit nggak? Mau aja mau banget. Cius. Oke ya Bu, Pak, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Oke, pertanyaannya siapa yang bisa jawab nih? Oke, pertanyaannya gampang aja Kak. Haji itu rukun Islam yang keberapa? Ya Allah, ini udah duluan ini. Ayo, mana? Sini Neng. Iya, Bu, sini Neng, sini. Masya Allah. Duluan udah. Yuk, yuk kelihatan tuh. Udah hidup udah. Ya. Lihat sana Neng. Kan ada ini di dulu. Sini. Nah, enggak batal kok. Karena enggak menyentuh. Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Vika Widya. Saya seorang mahasiswi. Izin jawab pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Apa pertanyaannya? Jawabannya. Saya jadi grogi. Jawabannya ini jawabannya rukun Islam yang kelima. Masya Allah Bu. Gimana? Kesentul naik mobil bis. Betul abis. Nih hadiahnya, ya, ya selamat ya Neng. Tapi jangan lupa potong pajak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, masih mau ngaji nggak hari ini? Oke ya, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.